Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Mayu Aja. Kali ini kita sharing-sharing santai ya teman-teman, bersama kakak saya. Nanti bisa langsung perkenalan kak ya, biar tak kenal maka tak sayang kan, biar enak juga kalau udah kenalkan langsung saja ya kak. Assalamualaikum kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurjana. Biasa dipanggilnya Umu Ubay atau teman-teman manggilnya Kak Njun. Terserah sih mau manggil apa. Jadi di sini kita itu sharing-sharing aja ya, sharing-sharing tentang pengalaman Kak Njun dan kisah-kisah di Sudan, karena memang Kak Njun udah berapa tahun di Sudan? Udah lama banget, udah 7 tahun. Dan Masya Allah kan, kalau saya baru 2,5 tahun sih kak ya, kalau Kak Njun kan udah 7 tahun, jadi pastilah udah berpengalaman. Jadi gimana kak, dulu pas pertama kali ke Sudan itu keadaan Sudan seperti apa? Keadaan Sudan pada umumnya. Pas saat itu. Pas zaman aku itu ya kurang lebih sama sih. Cuman kalau untuk orang Sudan tuh, kalau zaman sekarang kan banyak banget ya orang yang pakai buka jilbab, yang pakai pakaian ketat. Dulu tuh zaman aku dulu pakaian orang Sudan yang pakai pakaian Asli, ketat masih kayak aib gitu, aib banget gitu. Zaman sekarang mah kan udah biasa aja ya. Terus benar-benar ya pokoknya beda banget ya. Terus dari dolarnya juga, dulu zaman aku masih 600-an pon. $100 dulu, Iya, 2000 berapa itu kak? 2013 2013 $100 senilai 600 pon. 600 pon kak? Sekarang buat jajan sehari mah kurang banget ya, kayaknya nggak ada iya, apa-apa. soalnya sekarang masih satu bungkus aja udah 200-an gitu kan. Terus dulu itu berarti kayak misalnya makanan kayak roti-roti gitu berapa kak satu buahnya itu? Satu pon itu sekitar bisa 7 biji. Satu pon 3 biji sekarang. 7 biji. Satu pon dapat 7 biji. Iya, 7 guys. Dan sekarang kalau itu udah langka banget juga. Itu sekarang tuh antara 5 pon sampai 10 pon satu biji. Iya, satu biji jauh banget emang, dari 2013 sampai sekarang 2027 tahun. Lah awal ceritanya bisa ke Sudan gimana kak? Dan itu awalnya sih sebenarnya aku nggak ada pikiran Sudan sama sekali ya. Semua orang pasti kayak gitu, nggak ada yang mau ke Sudan, tak kenapa ya? Nggak, soalnya mungkin belum tahu Sudan tuh kayak gimana, belum pernah dengar juga kan. Jadi itu pengennya ke Mesir. Cuman pas dulu itu, pas zaman aku itu lagi ada kudeta, jadinya ditutup dulu kan. Pas lagi rame-ramenya Sudan kudeta yang 2000 Mesir kudeta. Oh, Mesirnya. Kudeta yang Sampai mahasiswa dipulangkan itu kak. Walau alam sih, pokoknya dulu nggak ada akses untuk sana. Mesir. Jadi teman-teman yang mau ke Mesir tuh dialihkan semua ke Sudan. Gitu, jadinya kebanyakan udah terima aja. Maksudnya kan juga tetanggaan kan, Mesir sama Sudan ya, walaupun 11-12 tahun, cuman beda warna kulitnya aja. Iya. Ini Kak Jun di Jamiah Quran ya? Iya, Jamiah Quran itu terletak di Omdurman. Jadi kalau saya kan di IUA yang mayoritas mahasiswa banyak yang di IUA. Kalau di Kak Jun ini ya banyak juga sih, tapi nggak sebanyak yang di IUA gitu. Dulu sistemnya di Jamiah Quran seperti apa kak? Apa sama seperti sekarang gitu? Kurang lebih sama sih, sama. Jamiah Quran dulu sama sekarang kan sama. Cuman bedanya kalau zaman aku dulu, kan dulu aku punya anak ya, punya anak pas Ubay lahir itu, sebelum Ubay lahir itu boleh tuh bawa anak ke kelas gitu, boleh, tapi pas Ubay lahir ya peraturan baru lagi. Oh jadi sebelum kesini kakak udah menikah? Belum, pas tahun kedua semester 4. Gitu. Jadi kayak gimana kak, kan banyak orang yang berpikiran berat juga tentang antara menikah dan kuliah lah. Tiba-tiba kakak bisa memutuskan, oh ya nggak apa-apa, aku kuliah sambil menikah sambil ngurus rumah tangga. Kadang itu kan pilihan terberat, karena hidup itu pilihan, jadi harus memilih salah satu. Tapi kakak ini tetap maju dan berjuang bareng-bareng, tetap kuliah oke, kuliahnya oke, rumah tangga juga oke. Itu kayak gimana kak? Ya dulu awal pas tahun 2 ya, tahun 2 akhir naik ke tahun 3 itu semester 6-an gitu ya? Semester 5 naik semester 5 itu biasa ada lewat ta'aruf dan
segala macem, dan orang tua juga support gitu kan. Kebetulan aku anak terakhir, jadi kalau misalnya jauh dari keluarga biar ada yang jagain gitu. Terus ya udah, tapi katakannya dulu sama ibu mertua jangan sampai punya anak dulu. Maksudnya kalau bisa ditunda dulu sampai lulus kuliah, karena kan ibu mertua dulu juga nikahnya sama pas kuliah, dan kebetulan suami aku dulu pas kecilnya dia oper-oper ke tangga, dititip-titipin gitu, mungkin ngerasain sulitnya di situ ya punya anak pas lagi kuliah gitu. Ya udah, nah habis itu 6 bulan setelah nikah ya kita udah berusaha gitu ya, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah ngasih kita anak gitu kan, alhamdulillah diterima. Ya udah akhirnya jadi walaupun akhirnya menerima sih, orang tua juga, keluarga juga senang gitu. Kalau ridho orang tua udah ridho sih enak Kak. Tapi kalau misalnya kadang kita pengen tapi orang tua belum ridho ya gimana ya, jomplang juga kan. Sempet nangis sih dulu juga, kayak nggak terima gitu, kenapa harus ada anak gitu. Kebetulan aku juga nggak suka anak kecil, nggak suka banget. Oh gitu, karena sama banget kayak terus ternyata dikasih anak gitu kan. Tapi ya udah dijalanin aja sini ya di sana. Suami aku juga nggak usah khawatir, maksudnya punya anak udah berkeluarga tuh bukan alasan buat berhenti kuliah gitu. Buat aku berhenti, aku juga maksudnya suami aku juga saling support gitu, saling bantu gitu. Ya, sama aja sih kayak umat lainnya di sini kan, mereka ada punya anak juga. soalnya kan kadang pasti ya Kak, gimana apalagi kuliah Kakak itu di Jami' Quran yang otomatis kuliahnya masih ujiannya seperti biasa gitu. Kalau kan di saya ini kan apa namanya udah komputer jadi agak ringan lah gitu. Terus Al-Qur'annya ujiannya tahriri, syafahi kan juga 2 kali lipat ngehnya, apalagi ntar gimana sih handle rumah, handle anak, handle suami, dan apa kuliah kayak gitu. Gimana Kak manajemen waktu Kakak antara keluarga dan kuliahnya tetap oke, keluarga oke gitu. Yang penting sih kalau dalam rumah tangga itu kita udah punya anak, yang betul tuh yang penting saling komunikasi. Karena kalau misalnya kita merasa aduh aku merasa berat sendiri tanpa bilang ke suami, ya suami nggak tahu apa-apa, namanya cowok kan nggak tahu ya kalau pakai kode-kodean gitu. Jadi kita Jangan kode. misalnya apa namanya, Abi tolong bantu dong, bantu terus piring. Jadi ya ganti-gantian aja kalau misalnya ini, karena kan aku ini juga ya jadwalnya aku ujian pagi, suami aku siang gitu, selalu kayak gitu. Oh jadi suami Kakak juga masih kuliah Iya, saat masih itu? kuliah. Oh, sama-sama masih S1 gitu? Terus juga ya emang sih ribet gitu kan, masih ujian tahriri dan segala macam, beda sama kayak aku. Cuman justru di situ menantangnya, jadi kayak tantangan tersendiri sih. Jadi kayak membuat walaupun lagi hamil gitu kan, masih punya bayi itu aku titipin dulu tuh ke ama-ama yang di asrama. Itu justru membuat apa ya, karena kan kalau orang hamil apa yang ibu lakukan itu berpengaruh sama anaknya. Iya, jadi ya lumayan lah, maksudnya kita belajar gitu ngaruh juga ke anak. Jadi ya bismillah gitu, apa yang kita lakuin buat anak lah gitu. Cuman ya pokoknya gitu lah. Masya Allah, aku kan jadi terharu. Soalnya kadang tuh kita apa ngurus kuliah aja sendiri belum bisa, apa maksudnya masih keteteran ini, apalagi nikah, rumah tangga sambil kuliah. Mana jauh lagi dari orang Indonesia. Iya masih jauh orang kita. Tapi seru sih, seru banget kalau udah di jalan. Yang penting saling komunikasi aja sama suami. Komunikasi itu penting banget. Komunikasi itu kunci ya, bukan hanya di rumah tangga ya Kak, tapi kalau misalnya di organisasi juga apa namanya salah satu kunci itu. Kalau udah miskom semuanya udah karu-karuan kayak gitu. Terus sekarang Kakak udah selesai S1, S2, Masya Allah. Ini Kak Anjun barusan saja udah nyelesain tesisnya, udah dikasih Allah 2 putra, udah selesai S1-nya masih dikasih 1 putra, terus S2-nya dikasih tambah lagi 1. Jadi udah selesai S1, S2 dapat 2 putra, dapat 2 gelar. S1, S2, alhamdulillah, Masya Allah Kak. Lah kalau yang di S2-nya seperti apa Kak? Kan apalagi Kakak di Jami'ah mana? Jaziro. Lah itu kan Jaziro itu jauh dari Khartoum ya? Iya, beda kota ya Kak? Beda provinsi gitu ya? Itu jam lah, gimana itu Kak? Apalagi jauh, bawa anak pasti ya Kakak kan pasti kesana rempong banget. Udah tau lah kondisi Sudan ini seperti apa, muasolatnya susah, bus-busnya juga susah, harus ngantri, nggak kayak di Indonesia yang apa namanya di loket langsung dapat tiket, nggak, tapi ngantri panjang, belum lagi kalau belum buka dan ini itulah ya, gitulah pokoknya. Dinikmati. Iya, gimana tuh Kak? Kalau kemarin itu pas kuliah magister itu di sana ya, awal-awal itu karena kan suami masih kuliah juga. Nah itu aku cuma berdua sama akhwat, sama Kak Nina dulu. Kan dulu Kak Nina masih ada ya.
aku berdua, aku Kak ajak Nina Ubay tuh doang. sama aku sekelas. Kakak Jun. Habis itu ya udah aku bawa Ubay, kita nyewa kosan gitu di sana. Jadi udah aku nginep sama berdua sama Ubay sama Kak Nina. Gitu. Bisa sama abinya Ubay gitu. Suami aku di Hortu, dia kuliah. Habis itu kan dulu dia masih piket juga kan mencari nafkah. Perjuangan banget lah nih kan. Tapi nikmat banget sih kalau misalnya udah selesai gitu. Jadi kita oh ya Allah kemarin tuh kita dulu kita begini-gini ya, jadi kayak kenangan sendiri. Jadi pengen gitu. nikah Lah, amin lah. Iya, jadi dulu tuh sempat ini juga karena perjalanan 4 jam. Terus qadarullah semester 1 atau semester 2 ya, itu aku hamil juga. Nah, itu karena perjalanan 4 jam, habis jalanannya jelek ya kemarin itu. Gini-gini ya, apalagi kalau supirnya udah ugal-ugal. Jelek banget jalannya. Terus di sana aku Jamiah Jazirah itu di akhir pemberhentian bus, jadi jauh dari peradaban gitu, jauh dari Bakola, jauh dari supermarket, matam dan segala macem. Udah tuh kita mahasiswa ya lagi ujian gitu kan, butuh asupan yang jarang masak soalnya juga, mikir gitu ya. lagi hamil juga. Aduh ya nutrisinya ada 2 kali. Jadi sempet keguguran kemarin di Kuret pas di Indonesia. Iya udah, mungkin Allah juga belum nakdirin. Jadi berarti kalau misalnya itu berarti 3 ya Kak? 3 harusnya. Kodaro emang nggak boleh sih Kak. Jadi di Jazirah sana itu itu kuliahnya seminggu berapa kali Kak? Seminggu 2 kali. Jadi aku tiap minggu kesana, Sabtu Minggu kuliah. Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja. Jadi Jumat sore aku kesana, nginep, paginya kuliah. Abis kuliah langsung pulang ke Hortum gitu. Bolak balik itu selama berapa tahun Kak? Cuma berapa bulan ya, sebentar kok. Kuliahnya cuma kalau S2 itu cuma beberapa bulan ya, muhadoronya itu habis itu sisanya nulis gitu. Ujian dulu, ujian akhir. Ujian akhir. Itu Kakak apa Kak kuliahnya jurusan apa? Jurusan Lugha Arabia. Sama nggak sama kayak S1? Lugha Arabia dulu di Jamiah Quran juga Lugha Arabia. Judul tesisnya apa Kak? Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman yang melihat video ini. Judul tesisnya ini sih tentang dirasa nahwiyah fil Quran. Masya Allah. Jadi tentang kita mengupas fi'il mu'rab sama mabni kayak di ayat ini di dalam surah Yusuf sih kalau Yusuf. Masya Allah. Dia itu beasiswa Kak? Enggak, kalau S2 tuh jarang sih yang beasiswa. Makanya angkatan aku itu angkatan terakhir yang masih pakai pon, bayar pon berapa baru tuh, setelah aku itu udah pakai dolar semua. Dulu tuh aku masih pakai pon berapa ya, pokoknya kalau di dolarin cuma $100. S2 di Sudan $100 guys. Coba cari di seluruh pelosok negeri Indonesia dimanapun mana ada $100 gitu kan. Kalau bukan dorongan dari suami aku nggak akan kuliah kayaknya. Jadi tadinya aku nggak akan mau kuliah S2 kan. Udah punya anak ngapain lagi kan dengan ngurusin anak, kata suami. Udahlah kamu tuh lanjut aja gitu kan, kalau bukan karena ridho suami. $100 itu kayak jajanku 1 bulan kan. Iya, kayak 1 bulan kan. Ya, masuk rezekinya di situ. Masya Allah emang kalau udah ilmu itu ada aja jalannya, pasti ada rezekinya, ada kesempatannya ya Kak. Tapi Masya Allah lah, aku nggak nyangka kalau cuma $100 cuma $100. Ya, alhamdulillah. Karena mungkin jauh juga dari kota ya gitu. Tapi tuh banyak Kak di sana mahasiswa. Apa di sana itu khusus S1 atau S2? Ada S1-nya orang Sudan biasanya banyak. Sudan. Tapi kalau misalnya sekarang tuh berapa Kak kira-kira? Sekarang udah pakai dolar. Udah berapa? Kayak udah sampai 1.000 belum? Jiji aja 1.500. Lebih mahal Jazirah daripada Jamiah. Sekarang. Wah, kalau udah 1.000 karena lebih, Jamiah Jazirah 15 jutaan ya Kak? Iya, udah punya akreditasi kan, udah terdaftar di Indonesia katanya. Katanya gitu. Masya Allah. Jadi mungkin orangnya udah tahu dolar gitu. Gitu. Kalau ngomong tantangan hidup di Sudan seperti apa Kak? Kalau menurut Kak Anjun sendiri tantangannya? Menurut aku ya, ya kurang lebih sama sih kayak teman-teman yang lain ya. Hidup di Sudan itu kan modalnya cuma sabar ya, sabar, ikhlas. Kalau udah agak punya sabar sama ikhlas ya udah nggak bisa bertahan. Iya, makanya kalau namanya juga hidup di Sudan, apalagi berumah tangga yang mungkin pemasukan ekonominya juga pas-pasan gitu kan, ya udah sabar sama ikhlas aja. Kalau ngelihat orang lain misalnya bisa makan di mana gitu, mungkin aku cuman kalau ke suami aku tuh rada-rada nggak enakan gitu, mau ayo ke matam yuk, takut ngabisin uang apa gimana, untuk jangankan untuk makan di matam, untuk delivery makanan aja itu aku harus nanya dulu, ini suami aku ada nggak ya uang, mendingan bikin sendiri aja deh kan. Berarti harus kreatif dan ya sebenarnya sama aja sih Kak kalau makan di luar, cuma kayak wow banget gitu sebenarnya, lebih juga lebih boleh lah sekali-kali, enggak harus membatasi, enggak sama sekali gitu.
Tapi ya kalau menurut saya pribadi sih kehitung lebih murah ya Kak di Sudan ini, maksudnya di negeri yang dibanding lain kan. Ya alhamdulillahnya udah dikasih di negeri yang penuh, masya Allah, harus sabar dan ikhlas, tempaannya luar biasa. Kalau misalnya Kakak udah pernah pulang ke Indonesia, udah berapa kali ya? Kemarin pas aku hamil tuh, terus pas nikahan kakak aku, pertama pas nikah, kedua pas ini di Kuret kemarin, keguguran sama nikahan 3 kali sama. Sama kemarin suami aku tembus, aku melahirkan Bilal di Indonesia karena di sini nggak ada yang ngurusin 4 kali. Masya Allah Kak, keluarga Kanjun ini suaminya kemarin dapat tenaga musiman haji ya Kak. Ya alhamdulillah yang diadakan sama Kementerian Agama dan qadarullah, karena memang sebenarnya tahun ini Kanjun juga haji dapat tenaga musiman haji karena memang qadarullah ada corona, sebab corona yang belum hilang sampai sekarang. Jadi ditunda tahun depan ya Kak, insya Allah. Mohon doanya teman-teman semoga Kanjun ini diberi kesempatan, diberi kesehatan dan bisa bantu para jamaah haji Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia di nanti pas saat haji bulan haji seperti itu. Jadi mungkin ini sharing-sharing biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada ibro atau yang bisa diambil dari video ini, silakan di-share sama teman-teman dimanapun itu berada. Dan itu Kak mau minta saran, tips buat teman-teman semua, gimana sih kadang kita tuh takut, apalagi seperti Kak Anjun yang tadi bilang, kita tuh jauh di sini asalnya ada yang jaga kayak gitu. Kadang saya juga berpikir kayak gitu, tapi karena memang ridho orang tua belum didapat ya. Mungkin ada nggak semua orang tua ya yang ngizinin anaknya kuliah sambil nikah, dan ada sebagian yang ngizinin ya mungkin ada sisi positif dan negatifnya masing-masing gitulah. Itu seperti apa Kak? Tipsnya ya? Iya. Tipsnya maksudnya untuk yang jomblo? Iya, yang mau jomblo maupun buat umahat semuanya deh, untuk semuanya. Untuk hidup di Sudan biar ada yang. Iya, enggak, maksudnya tips kalau kita kuliah sambil bawaan sambil rumah tangga seperti apa gitu. Iya, intinya ya semangat aja, bismillah, sambil banyak doa, sambil kerja sama suami itu penting. Jangan kita doang kerja, suaminya santai-santai, atau suaminya susah-susah, kitanya santai-santai. Sama kita terus bonding anak kita. Seperti apa itu Kak? Ya misalnya, Dek, mama mau kuliah ya, yang anteng ya, apa-apa. Jadi terus kita komunikasikan, kita ajak komunikasi aja sama anak. Walaupun misalnya anak tuh cuma kayak dicuekin aja gitu, kita sebenarnya dia menyerap. Lama-lama dia ngerti sendiri. Karena Ubay sering banget aku ajak kuliah tuh, dia biasa aja. Aku maksudnya mungkin karena udah biasa dengar bahasa Arab gitu ya. Jadi ya udah. Nilai plusnya malah buat si anak juga ya Kak ya. Iya, ya alhamdulillah. Jadi banyak aku menemukan kelebihan-kelebihan yang ada di anak aku gitu. Karena mungkin perjuangan yang aku ini ya, masih aku lalu gitu. Aku ajak dia kuliah, aku ajak dia panas-panasan, jarang pakai cooler. Ini pakai AC baru sekarang nih. Dulu tuh cuma pakai kipas kan. Jadi anak tuh udah terbiasa susah, udah terbiasa panas, udah terbiasa hidup biasa aja makan daging seminggu sekali. Maksudnya ya biasa. Jadi ya biar anaknya tuh kuat lah. Jadi jangan terlalu memanjakan anak juga, biar karena kedepannya ya nanti nggak tahu kedepannya seperti apa ya Kak, entah kita saat diberi awal kesempatan buat hidup enak terus atau gimana, atau dikasih ujian kita nggak pokoknya kayak gitu lah. Kalau buat para jomblo ini gimana Kak tipsnya? Buat para jomblo, manfaatkan momen-momen kayak gini nih, mumpung nih belum dikasih kerempongan anak nih. Iya, pokoknya nikmatin aja, belajar yang bener, jangan kebanyakan tidur. Soalnya dulu aku juga banyak tidur ya, jadi kayak nyesel gitu. Ya Allah, kok kayaknya dulu aku pas belum nikah tidur mulu, kerjanya ngantuk. Karena setelah punya anak tuh waktu kita jadi semakin berkurang kan. Kayak harus ini udah termanage semua gitu kan. Iya, harus kejar-kejaran. Jadi ya udah nikmatin aja. Belajar bahasa gitu juga. Lumayan. Jadi kayak gimana ya, kayak misalnya pokoknya intinya buat teman-teman yang belum pernah merasakan hidup di Sudan itu kayaknya beda. Iya, kayak kesusahan yang aku sendiri ngerasa Kak, karena memang aku dulu itu kesini juga nggak ada bayangan ke Sudan. Bahkan Sudan pas aku milih, aku kan itu Kak lewat Kementerian Agama itu kan, dulu kan belajar di Mahat dulu gitu, baru terus kata ustazah coba Meg, sedangkan saya itu bukan
basicnya itu bukan anak pesantren, anak sekolah biasa, SMA biasa gitu, pulang pergi ke rumah gitu. Habis itu belajar bahasa Arab, apa sih bahasa Arab kayak gini, terus tiba-tiba disuruh belajar ke luar negeri. Awal apa namanya, lulus PTN aja berkali-kali sampai 2 kali nggak lulus, apalagi ke luar negeri kan nggak itu sama saudara. Tiba-tiba nama terima di sama keluar bisa dan ya pengalamannya banyak. Jadi kayak ya Allah, alhamdulillah sekarang itu di Sudan itu udah lingkungannya teman-teman yang meskipun banyak kekurangan, tapi kekurangan itu bikin kita malah bersyukur ya Kak. Ini nggak ada, itu nggak ada, kecap aja. Iya, sebatas kecap. Itu kayak barang mahal. Iya, kita beli mie goreng aja kayak udah kena sultan banget ya Kak. Sekarang mie goreng itu di sini harganya 40 pot, kita 25. Jadi cuma bisa beli mangkok lah ya. Bakso jumbo kali ya Kak ya. Padahal di Indonesia cuma 2.000 lah, kayak gitulah pokoknya banyak banget ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak? Itu aja teman-teman dari kita saya Nisa hari ini. Doain istiqomah buat bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika video ini bermanfaat, bantu share, like dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe channel Kanjeng apa Kak? Azra Nurjana. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.